memberikan mandat kepada anggota MPRS asal Sulawesi Tenggara, Yaakob Silondai, yang dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat, yaitu Laode Idrus Effendi, Laode Ado, Laode Hia, Supu Yusuf, Idrus Taufik, dan Edi Sabara, untuk memperjuangkan secara politis di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagai lembaga tinggi negara dan pemerintah pusat. Pada tahun yang sama, terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi Tenggara, masing-masing daerah Buton, Muna, Kendari, Kolaka. Berpijak pada ketentuan peralihan undang-undang tersebut, Gubernur Sulawesi menetapkan 1. Dr. Andes Laode Manarva sebagai Bupati Kepala Daerah Sulawesi Tenggara, 2. Ahli Praja H.L. Lete sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Kendari, 3. Wedana F. Latana sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Muna, dan Wedana Abu Nawas sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Kolaka. Masing-masing menjadi penguasa sementara pada daerah-daerah tingkat 2 tersebut dengan tugas utama untuk menyelesaikan pengalihan dalam rangka penyerahan tugas-tugas pegawai, barang inventaris, pengesahan hutang piutang pemerintah daerah lama, dan lain-lain. Setelah tugas utama tersebut selesai, maka pada tahun 1960 Gubernur Sulawesi Andi Pangeran Petarani atas nama Mendagri melantik dan mengambil sumpah masing-masing. Tanggal 29 Februari 1960 melantik dan mengambil sumpah Yaakob Silondai sebagai Kepala Daerah Tingkat 2 Kolaka. Tanggal 1 Maret 1960 melantik dan mengambil sumpah Laode Abdul Halim sebagai Kepala Daerah Tingkat 2 Buton. Tanggal 2 Maret 1960 melantik dan mengambil sumpah Laode Abdul Kudus sebagai Kepala Daerah Tingkat 2 Muna. Dan tanggal 3 Maret 1960 melantik dan mengambil sumpah Abdullah Silondai sebagai Kepala Daerah Tingkat 2 Kendari. Dengan rampungnya pelantikan para kepala daerah tingkat 2 di bekas Kabupaten Sulawesi Tenggara, maka dengan sendirinya tugas Bupati Dr. Andes Laode Manarva sebagai Kepala Daerah Sulawesi Tenggara dan sebagai penguasa sementara pemerintah daerah tingkat 2 Buton berakhir. Begitu pula tugas penguasa sementara pemerintah tingkat 2 lainnya. Hal tersebut kemudian membuat niat untuk mewujudkan kelahiran Provinsi Sulawesi Tenggara secara de jure dan de facto semakin kuat. Pada tahun 1960 terbitlah TAP MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1960 yang menetapkan bahwa Sulawesi dibagi menjadi 4 daerah swatantra tingkat 1. Ini adalah landasan kuat untuk melanjutkan perjuangan berikutnya. Pada saat itu, Yaakob Silondai selaku anggota MPRS asal Sulawesi Tenggara di samping jabatannya sebagai Bupati Kolaka dengan kesepakatan pimpinan parpol dan para tokoh masyarakat menunjuk Ketua PSII Abdul Hamid Hasan dan Ketua PNI Umar Tongasa untuk menghadap dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat. Tuntutan tersebut diterima oleh Perdana Menteri I Insinyur Juanda yang tidak setuju dengan ide pembentukan Keresidenan Koordinator Sulawesi Tenggara karena akan menghambat pembentukan langsung Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah pusat mengatakan bahwa dengan adanya TAP MPRS nomor 2 garing 1960, maka keberadaan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terrealisir. Dengan keluarnya TAP MPRS nomor 2 tahun 1960, Yaakob Silondai melaksanakan sosialisasi tentang dukungan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Panglima Kodam saat itu. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, maka pada tanggal 11 Juni 1963 diadakan musyawarah DPRD GR dari 4 daerah tingkat 2 se-Sulawesi Tenggara yang bertempat di bekas Istana Raja Kendari dengan keputusan menuntut segera dilaksanakannya dan direalisasikannya pembentukan daerah tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara, mempersiapkan bahan-bahan perjuangan yang dilengkapi dengan data-data, kemampuan potensi, dan keadaan daerah yang akan disampaikan kepada pemerintah, membentuk delegasi rakyat Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Pada tanggal 6-7 November 1963, sewaktu kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Kolonel Andi Arifai di Kabupaten Kendari, Kecamatan Wawotobi, beberapa pejuang merah putih yang dipimpin oleh Wedana Abu Nawas bersama Jamil Muhsin, Saido Yohansa, Nurdin Rashidin, Zainuddin Tambi, dan kawan-kawan menghadap ke Gubernur Andi Arifai di rumah distrik Wawotobi, Bapak Krakala, untuk mendesak dan menuntut percepatan berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut direspon Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara dengan menandatangani usulan aspirasi masyarakat dari para tokoh pejuang veteran Merah Putih Konawe, distrik Wawotobi. Usulan itu kemudian menjadi bahan penguatan percepatan terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara pada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 April 1964. Hasil berikutnya dari sosialisasi TAP MPR tersebut, yaitu bergabungnya dalam wadah perjuangan bersama antar aktivis pejuang Provinsi Sulawesi Timur dengan aktivis pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara yang disebut Delegasi Rakyat Sultra,
yang beranggotakan Kolonel Edi Sabara, Dr. Andes Abdullah Silondai, Laode Abdul Halim, Sikala Pidani, Laode Muhammad Arsyad, Muhammad Said, Lato Bulu, A. Muharam, Abdul Majid, Laode Rashid, Seha Pingak, dan Laode Abdul Aziz. Delegasi tersebut melaporkan kepada Gubernur Sulselra Andi Arifai dan Panglima Kodam 14 Hasanuddin Kolonel M. Yusuf, dan seterusnya menghadap dan diterima oleh Menteri Dalam Negeri IPID Gandamada yang didampingi oleh Eni Karim,